Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tan Angela Kristi Erliana dengan NIM B131230102. Di sini saya akan menjelaskan video pembelajaran, materinya tentang struktur organisasi, mata kuliah perilaku keorganisasian. Slide yang pertama ada pengertian struktur organisasi. Struktur organisasi adalah suatu sistem yang digunakan untuk mendeskripsikan berbagai komponen penyusun perusahaan, yang di mana setiap SDM yang ada di lingkup perusahaan memiliki posisi dan fungsinya masing-masing. Juga pembagian hak dan kewajiban atas pekerjaan di dalamnya. Selanjutnya, fungsi struktur organisasi. Yang pertama, memberi kejelasan tanggung jawab. Yang kedua, menjelaskan kedudukan dan koordinasi masing-masing penyusun perusahaan. Yang ketiga, mendorong komunikasi yang efisien. Yang keempat, mendorong pengembangan SDM. Yang kelima, pertumbuhan dan ekspansi. Yang keenam, penyelesaian tugas yang efisien. Lalu, ada beberapa jenis struktur organisasi. Yang pertama, struktur organisasi fungsional. Struktur yang paling umum digunakan oleh perusahaan dengan mengelompokkan semua marketing menjadi satu dalam satu departemen, tetapi penempatan karyawan dipertimbangkan pada kemampuan yang mereka miliki. Yang kedua, struktur organisasi divisional, yaitu dengan pengelompokan berdasarkan kesamaan produk, jasa, pasar, dan letak geografisnya. Struktur ini biasanya digunakan pada sebuah perusahaan berskala menengah sampai berskala besar. Yang ketiga, struktur organisasi lini. Struktur ini hubungan atasan dan bawahan terjadi secara vertikal, yang dimana dari pimpinan tertinggi sampai karyawan terendah dihubungkan dengan garis komando. Yang keempat, struktur organisasi lini dan staf. Merupakan penggabungan dari beberapa kombinasi struktur organisasi lini dengan asas komando. Setiap staf memiliki peran dalam memberikan saran, ide, dan data informasi yang dibutuhkan oleh pimpinan. Yang kelima, struktur organisasi matriks. Penggabungan antara struktur organisasi fungsional dengan divisional, yang tujuannya untuk saling melengkapi dan menutup kekurangan yang ada pada kedua struktur tersebut. Struktur ini cocok digunakan untuk perusahaan besar hingga tingkat multinasional. Yang keenam, ada struktur organisasi komite atau proyek, di mana setiap tugas kepemimpinan dan tugas khusus lainnya harus dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan secara kolektif oleh sekelompok pejabat yang berupa dewan atau komite. Slide selanjutnya ada 3 faktor yang mempengaruhi struktur organisasi. Yang pertama, faktor ukuran organisasi. Organisasi sederhana tidak perlu struktur yang rumit, sedangkan perusahaan yang besar perlu struktur yang kompleks. Yang kedua, faktor pengembangan bisnis. Dalam banyak kasus, pada wala perkembangan, cenderung memakai struktur sederhana. Banyak perusahaan pada tahap ini belum memiliki desain formal karena belum menguasai faktor yang memengaruhi struktur organisasi. Dan yang terakhir, faktor strategi bisnis. Memastikan bahwa struktur yang dipakai memiliki chain of command yang jelas, mengedepankan diferensiasi yang harus menjadi pertimbangan yang utama. Lalu struktur organisasi tersentralisasi dan terdesentralisasi. Yang pertama, tersentralisasi, di mana top manajemen adalah pihak yang melakukan penyusunan kebijakan dan keputusan,
Semua yang berada di bawahnya diharapkan untuk mengimplementasikan semua yang sudah ditetapkan. Yang kedua, desentralisasi. Mengikutsertakan para manajer untuk ikut serta dalam pembuatan dan pengimplementasian kebijakan sesuai dengan keahlian masing-masing. Tujuannya untuk memberikan kesempatan melatih kemampuan manajer agar berpikir out of the box dan memfokuskan pada hal yang bersifat strategik. Sekian video pembelajaran dari saya. Saya ucapkan terima kasih.